Shalom saudara. Kingdom Lifestyle kita hari ini dalam kitab Bilangan pasal yang ke-7, Mazmur pasal 23, dan Kisah Rasul pasal yang ke-27. Dan saya percaya saudara hafal dan tahu pujian ini dalam Mazmur pasal yang ke-23. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan Yesus adalah gembala yang menuntun saudara dan saya. Menuntun kemana? Kembali ke rumah Bapa saudara. Haleluya. Sadari saudara bahwa hidup ini adalah perjalanan. Life is a journey. Namanya perjalanan. Ada waktunya melewati pemandangan yang indah, jalan yang rata. Tetapi ada waktunya saudara tidak bisa menghindari pemandangan yang membosankan, jalan yang tidak rata, ada tanjakan, ada tikungan saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ada waktunya kita melewati lembah kelam, tapi memang kita harus lewat. Kita hanya lewat saja saudara. Rasul Paulus dalam Kisah Rasul pasal yang ke-27 juga mengalami perjalanan yang tidak menyenangkan dalam melayani Tuhan. Kapalnya kandas, dia ditahan dan dia dihakimi. Nah, ini dia. Sebuah perjalanan itu yang terpenting di situ adalah apa saudara? Harus ada tujuannya. Kalau perjalanan saudara menuju arah yang salah, maka hasilnya juga akan salah. Tapi kalau tujuan saudara benar, maka perjalanan saudara akan menjadi mengasihkan. Jadi, tujuan sama pentingnya dengan perjalanan. Dua-duanya penting saudara. Dan tujuan utama kita memang pulang ke rumah Bapa. Tapi untuk sampai ke sana, saudara juga harus punya tujuan-tujuan jangka pendek dalam hidup saudara. Dan tujuan ini berbicara soal visi, mimpi. Jadi tujuan saudara harus benar, visi, mimpi saudara harus benar. Tujuan saudara harus mulia, tujuan saudara harus luar biasa. Dan perjalanan itu adalah proses. Makanya perjalanan dalam mencapai tujuan itu tidak kalah pentingnya saudara. Karena di situ dalam perjalanan itu karakter saudara dibentuk, harga diri saudara dibentuk, nilai daripada diri saudara dibentuk selama dalam perjalanan itu saudara. Makanya hati-hati di jalan. Ini dia. Nah, begini saudara. Sekarang saudara sudah mengerti bahwa sukses itu adalah gabungan antara tujuan dan perjalanan. Sekarang saya masuk pada hal yang sangat penting saudara. Begini saudara. Kalau saudara pergi ke gunung, sadarkah saudara bahwa perjalanan saudara itu tidak tegak lurus naik ke atas? Betul? Ada berkelok-kelok. Ini dia. Ada kalanya turun. Jadi ada kalanya turun, ada kalanya naik, ada kalanya berkelok-kelok. Nah, dengar saudara, sekalipun saudara sedang masuk pada jalanan yang menurun, saudara kan masih sadar kan kalau saudara sedang menuju puncak ke atas. Ini dia. Itu namanya berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi begini, hidup yang dipimpin Tuhan adalah seperti perjalanan ke gunung. Artinya ada waktunya jalanan saudara menurun. Tapi saudara harus tahu, selama saudara bersama dengan Gembala Agung kita, Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun jalanan saudara sedang menurun, saudara sedang menuju puncak. Haleluya. Ini saudara. Jadi kalau saudara tahu akan hal ini, maka saudara nggak akan peduli lagi hidup saudara apakah naik, apakah turun. Yang penting saudara tahu bahwa saudara sedang menuju ke atas. Saudara sedang menuju ke puncak. Mau naik, mau turun. Sehingga saudara bisa menikmati perjalanan saudara. Dan saudara bisa mempelajari perjalanan saudara. Nah ini dia, perjalanan hidup ini seringkali kalau saudara sedang naik, segala macam orang akan mau dekat dengan saudara. Tetapi ketika saudara sedang dalam perjalanan menurun, disitulah saudara bisa tahu siapa sesungguhnya yang jadi teman dan sahabat saudara. Jadi jangan panik saudara kalau perjalanan sedang menurun. Gak perlu gedor-gedor sorga. Saudara harus tahu, sekalipun saudara sedang turun, saudara sedang naik ke atas. Amin saudara. Nah sekarang begini, saya mau saudara perhatikan ini. Ketika saudara melewati jalan yang menurun, saudara pasti berpapasan dengan orang yang sedang naik. Padahal yang naik itu kan mestinya mereka sedang turun. Gini dia. Tapi karena saudara panik, lalu saudara iri, lalu saudara protes dengan Tuhan. Kenapa dia naik tapi aku kok turun? Mereka itu jahat, mereka menipu, mereka curang. Tapi kenapa mereka naik? Tapi kenapa aku malah turun? Hei, saudara harus belajar melihat gambar besarnya saudara. Jangan melihat apa yang cuma ada di depan mata kita, sebab pandangan mata kita ini sangat terbatas. Karena sesungguhnya mereka yang sedang berpapasan dengan saudara kelihatannya naik, tapi sesungguhnya mereka on the way down saudara. Ini dia, mereka sedang nyongsop saudara. Dan seringkali anak-anak Tuhan iri melihat hal yang seperti ini. Mereka bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Dan seringkali memang Tuhan nggak mau jawab.
Ini dia. Makanya hari ini Tuhan suruh saya menjawabnya kepada saudara. Jawabannya apa? Jangan hovlog, saudara. Ini dia. Saudara harus belajar melihat gambar besarnya. Dalam Amsal pasal yang ketiga 31 Alkitab mencatat begini. Jangan iri dengan orang yang melakukan kelaliman. Artinya jangan iri itu apa? Ketika kita dalam perjalanan kita sedang menurun, lalu kita berpapasan dengan orang yang naik ke atas, kita iri loh. Kok dia naik ke atas? Lalu apa? Iri. Lalu jadi apa? Putar balik. Nah, perhatikan saudara. Ketika saudara putar balik dan mengikuti mereka, maka saudara sedang menjadi orang lalim. Saudara memang sepertinya kembali naik, tapi sesungguhnya saudara sedang dalam zona, bukan zona berkat, tapi dalam zona kutuk. Karena sesungguhnya saudara sedang berbalik ke bawah, alias nyongsok. Perhatikan saudara, bersama dengan Tuhan saudara akan dituntun terus naik. Perjalanan bisa naik turun, tetapi tujuan saudara tetap ke puncak. Kingdom Lifestyle hari ini, Tuhan Yesus memberkati saudara.